Sudah kita panjatkan dukungan, sudah kita berikan dan mudah-mudahan ada hasil baik yang bisa didapatkan. Benar, dan pastinya ini adalah match yang dimana upper bracket ya. Yap. Jadi kalah tidak akan tereliminasi, Betul. tapi ini bisa dikatakan adalah match antar runner up. Betul. Dari Indonesia dan juga Malaysia. Dan ini dia untuk di best of 3 series game yang pertama. Ling yang muncul kembali untuk Sud Sujin. Yang dimana kita udah ngelihat Ling ini udah lumayan hilang ya dari meta yang terupdate juga. Yep. Nih boleh ya teman-teman yang ada di kolom komen. Coba love orange-nya langsung dibanjirin dulu ya. Ide. Kita mau lihat seramai apa nih. Tapi Flicker sudah terlihat di awal-awal. Dan ternyata yang ramai bukan di kolom komentar. Apa tuh? Di river tengah juga udah ramai banget. Di baku hantam antar minion juga. Dan kalian harus beramai-ramai pastinya untuk dapetin M6 Pass yang sudah hadir. Aku udah dapet nih skin cloud-nya. Wah saya mah sudah dapat, mau sombong tapi nggak enak. Satu lagi 150. Kenapa? Aku salah sombong guys. Tapi sekarang pertempurannya Rins. Hampir saja ada Flicker yang tercipta dan Rins menjadi korban tapi langsung dibalaskan. Satu untuk satu mid laner. Yap, pertukaran terjadi ya. Resource spell-nya juga udah kepake. Sementara kalau ngeliat di arah EXP yang memang udah aktif banget juga bantuin power gang di arah tengah. Ya ini membuat akhirnya adanya pertukaran nyawa menjadi hal yang netral aja nih. Belum ada keunggulan yang bisa terlalu diamankan oleh masing-masing tim. Sembari juga kita akan menunggu nantinya untuk turtle yang pertama. Biasanya itu udah jadi perbedaan yang signifikan tuh. Oke, tapi kasih tahu dok ya bagaimana cara menjaga di area mid dok. Sikat le. Nah. Ini le aing ini semua ini. Lah gabung itu ya semua. Iya gimana, collab itu gimana. Itu wah rame tuh ya. Tapi kalau ngeliat dari Ruby juga sih sebenarnya ya. Kemarin udah sempat dimunculkan waktu di fase sebelumnya juga untuk Idok. Yep. Yang ini on point banget. Waktu itu dipakai untuk lawan Joy dan sekarang akan megang juga nih. Untuk bagaimana adanya 5 hero melee range bisa dikatakan juga untuk sekarang dari tim Famos. Apalagi dengan sisi power dari setiap skill yang dikeluarkan. Dengan cooldown yang cepat itu yang dimanfaatkan terus-terusan juga pastinya. Untuk Idok jangan lupakan, Rins ini hero powernya. Yap. Chusin yang bahkan banyak banget melakukan outplay. Gameplay agresif, Crimson Beacon tiba-tiba ke depan, Ya, tiba-tiba di samping. Flicker ofensif lah yang lebih sering kita lihat dari Rins itu sendiri. Tapi Rins sekarang di area mid cukup santai. Idok selalu menjaga. Ada duet yang dilakukan di area mid. Sementara sekarang Dairannya sudah mulai mendekat ke area Turtle. Dan Rins ada di area belakang. Idok ya. Sementara Sud Sujin melihat dari kejauhan apa robot dia langsung dikeluarkan begitu saya Turtle-nya. Sekarang langsung terlihat dengan begitu jelasnya siapa yang akan mendapatkan arah Turtle tersebut. Tapi ternyata Famoslah Chibi berhasil mendapatkan aja sekarang Chibi menjadi korban dan dua player menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Di tempat yang berbeda ada MU yang dikeluarkan dan benar-benar Crimson Beacon yang terlihat juga. Tapi di bagian bawah satu terakhirnya Zorn. Itu dia recall yang sudah dikeluarkan oleh Le Dairan. Ya dia Rico di depan King of Recall dari Malaysia ya, Ya. Zorn. Tapi balik lagi kalau ngeliat dari turtle-nya memang diikhlaskan. Tapi sekarang Nets masih coba untuk maju lagi dengan Zaman Force namun terlalu jauh dari jangkauannya juga. Scalar punya range yang cukup jauh dan sekarang Araki Hoshi mereka punya dapetin 3 poin kill. Ya. Tambahan lagi, tadi di team fight Turtle memang Chibi dapetin Turtle, tapi dibayar dengan 2 poin kill nggak buat dari Dan Chibi Araki juga Hoshi. hilang kan. Itu, jadi langsung dibayar secara tunai. Untung tapi barusan Untung. dapat 3 poin kill kayak begitu. Dapat 2 poin kill juga tapi di bagian tengah, Idok akankah melakukan sebuah inisiasi di mana untuk pergerakan Son sendiri masih gagal bisa mendapatkan ke arah Rins. Terus Sinari, terus mau pergi ke arah mana Son, sedikit lagi tersisa dan Idok mulai mendekat pula. Ya diterangin ya semuanya. Tapi dengan Zorn yang lumayan susah nih sekarang ya melakukan adanya zoning out dan screening juga. Semenjak dari Rins yang bisa buka vision. Dan kalau ngeliat dari Warlordnya ya tetap menjaga pastinya teritori dirinya di arah tengah. Di arah bottom lane memang sama-sama ini adalah 2 typical initiator. Jadi kita bakal ngeliat harusnya EXP yang akan aktif join the fight. Oke, sementara dari Warlord masih stay di area mid. Di Aha. atas sendiri akan bertemu langsung dengan Zorn. Tapi Rinsnya masih berhasil dilindungi oleh Idok dengan begitu baiknya. Donor Walking tadi langsung dikeluarkan tapi sekarang The Wave Dragon masuk langsung ke dalam tubuh Idok. Idok yang sedikit lebih tersisa. Idok yang masih berhasil kabur ke depan yang jauh lebih aman. Di mana Idoknya selamat dan backupan satu persatu pemain dari RRQ luar biasa. Skylar langsung ngejagain. Wow itu dia. Idok yang selamat dengan Skylar juga yang muncul. Ngebuat dari apa yang dilakukan sama tim Famos ini tidak menghasilkan sesuatu. Betul. Hanya nge-trigger aja mungkin dari beberapa resource-nya juga. Dan kontes di area turtle yang kedua ini akan menjadi momentum juga harusnya untuk Araki Hoshi. Mereka punya modal, mereka punya sedikit keunggulan yang bisa dimanfaatkan. Iya.
Itu tadi Aritnya Idok yang ditendang kan. Penyok dikit tuh Aritnya. Penyok dikit nggak ngaruh, gas lagi ke area turtle. Akan seperti apa lagi karena Dairan sudah pasang badan. Dairan sudah akan langsung ngerazia. Siapapun yang ada di bagian depan akan langsung diajar juga. Sementara sekarang Son yang menendang tadi ke arah dari Idok kembali dan arah Vitalitas yang memang sudah langsung dibuka. Pertempuran kembali terjadi. Turtle-nya berhasil didapatkan oleh GB. Namun untuk sekarang GB-nya langsung beragangnya untuk kedua kalian. Ke depan berbeda ya. Son-nya berhasil kabur karena sudah tidak kuat lagi. Namun Smooth tertangkap basah. Ada 3 player yang akan langsung bersiap untuk bisa menghajar ke arah dari Smooth itu sendiri. Ranking satu kabur ke tempat yang jauh lebih aman dan Smooth masih selamat. Wow, dan bisa dikatakan untuk pertukaran yang dilakukan sama RRQ ini masih belum berhasil ya. Turtle lagi-lagi didapetin sama Chibi. Oke, Chibinya memang tumbang. Tapi hanya ada satu aja poin kill yang bisa ditabung sama RRQ. Sementara Nets-nya ini free banget untuk dapetin turret di bottom lane. Walaupun sekarang udah di mirror. Nah ini langsung dibalaskan lagi nih Tara. Nah ditarik dulu dong. Ada satu emo Vended selesai dikeroyok habis-habisan. Dan di tengah Rin sendirian aman. Aman. Terus ini tipikal cowok mandiri ya. Dibiarkan sendirian. Iya. Terus aman juga. Sementara ini belum ada poin death yang ditambah lagi ya untuk Rins yang memang dari tadi terlihat menjaga teritorinya juga. Ya. Dan RRQ mereka udah harus mulai concern nih terhadap power dari Nets. Kita tahu bagaimana Nets ini juga dari tadi free banget loh. Aman banget dia nabung terus ya. Pokoknya kalau emang mau jadi mid laner mandiri, jungler mandiri, biasain banyakin ngekos lah. Coba. Kenapa? Ya kan itu udah biasa mandiri berarti iya. kalau ngekos kan. Ntar kalau main mandiri sendiri itu. Dibiarkan ya. Sebentar dari segi itemization juga udah kelihatan ya bagaimana. Terselip satu buah Sky Piercers untuk Skylar. Setelah adanya Hunter Strike yang dimiliki juga. Yap. Nah udah harusnya poin-poin killnya ditabung lagi ya untuk nambahin dari stack demi stacknya juga. Sementara Netsnya udah punya Starlium dan menuju ke arah Feeder of Heaven. Glowing One menjadi item pilihan untuk Warlord ya. Dan sama sebenarnya untuk Rinsnya juga udah punya Glowing One. Tapi ada Jenjem nih yang memang typically belum dijadiin untuk ke Clock of Destiny-nya juga. Yap. Jadi modal dulu aja sementara dengan Glowing One yang dibutuhkan juga nih untuk menanggulangi adanya absolute shield damage yang begitu mengerikan dari Nets nantinya. Oke. Smooth akan menjadi orang terdepan untuk mencari informasi dulu. Tapi Sutsujin sekarang punya Hasklaw, lebih enak di dalam team fight. Dan juga Idok di bagian tengah, 4 player ngejagain area mid. Harus ya, karena penting banget untuk outer middle turret yang fatal pastinya kalau misalkan hancur. Dan turtle yang ketiga sekarang sudah terlihat. Akankah ada perfect turtle atau dipatahin nih? Dengan adanya pemain-pemain dari RRQ. Wehe, yang mau Vended ya. Di mana ada satu lagi Purify yang sudah dikeluarkan oleh Nets. Ada The Way of Dragon. Tapi belum ada yang tumbang sejauh. Coba lihat Idok yang maju ke arah terdepan dan megangin langsung ada 3 player. Semuanya diusir. Regen Center di tempat yang lain. Idok yang berhasil ditumbangkan tapi menjadi korban pula di tempat yang berbeda. Dan Dairannya harus balik arah untuk melindungi rekan-rekan yang ada. Patra Ukuan dia gak konek karena siapapun. Tapi malah Dairannya langsung diajar habis-habisan. Ada 3 player dan juga 4 player terjatuh. Ada satu perfect turtle untuk tim Famos. Dan sebenarnya setup Team Famos juga bagus banget sih. Tadi dari bagaimana masuknya Zorn yang sempat juga mengeluarkan The Way of the Dragon-nya plus Smooth yang hadir dari arah samping. Sehingga semuanya berkumpul dan ditarget dengan begitu baik sehingga perfect turtle pun dimiliki oleh tim Famos dan outer middle turret hancur. Oke. Mid sudah hancur, terbuka sedikit area defensif yang dimiliki oleh RRQOC. Namun sekarang Sutsujin juga dengan level 12-nya ini ya bagusnya adalah Sutsujin juga masih bisa loh menyeimbangkan levelnya, masih bisa mengejar dengan ketertinggalan 3 turtle tadi yang berhasil diambil nggak apa-apa. Ya udah, mereka akan fokus lagi tempat yang lain. Dan RRQ mereka punya power di late game sih ya dengan adanya Link, dengan adanya Granger-nya juga dengan stack yang dimiliki. Dan kalau ngeliat dari tim Famos mereka juga cukup terbatas nih dengan adanya hero yang bisa melakukan split push. Jadi nanti mungkin dari Sutsujin akan memanfaatkan lane jauhnya, manjangin lane-nya dulu dengan mobilitas yang dia miliki. Oke, cukup mereda lagi, turun lagi tempo permainan, wave minion di tengah juga akan masuk dan mereka jauh lebih santai. Aman dulu ya, tenang dulu. Karena goldnya juga nggak beda jauh ya, cuma di sekitar angka 700 aja. Dan ini yang baru paling tinggi nih dia tadi nih, 1,2. Iya, tadi 1300 sempat di RRQ. Cuman dari tim fight tadi akhirnya direnggut lagi sama tim Famos dan 1v1 situation. Walah, ini dia. Ada satu lagi outer tar yang berhasil diajukan dan setelah tadi unggul sekitar 1,3 kan nih berbalik jadi 1 kali gini. Wah cashbacknya lumayan cuy. Iya, jadi sekitar 2000 lah ya, 2300-an. Apa yang dimiliki sama tim Famos di semenjak tim fight tadi, The Way of the Dragon. Ya itu dia, The Way of the Dragon. Ada Raging Centrum pula. Ada 2 source skill ultimate yang memang sudah dikeluarkan sekarang. Tempest of Blade-nya. Ada 1 pedang yang berhasil diambil oleh Sutsujin. Masih bisa kabur ke tempat yang jauh lebih nyaman. Oke.
Belum ada korban jiwa yang terlihat ya dari adanya team fight barusan. Karena mereka sama-sama disengage. Mereka memilih untuk kontes lagi nih nantinya di area Lord. Tapi yang perlu diperhatikan adalah RRQ Hoshi mereka harus bisa membuat dari Sutsujinnya melakukan retribution dengan enak. Yep. Karena dari tadi ditarget terus-terusan dan Chibi selalu bisa mendapatkan retribution dengan on point. Walaupun selalu ditukarkan dengan nyawanya. Iya, karena kita tahu ya ada satu burst damage yang bisa dihasilkan oleh Suyo itu sendiri kan. Untuk bisa nambahin damage-nya Soul lagi. Saver. Iya, Soul Saver-nya itu ya. Mungkin teman-teman yang biasa menggunakan Suyo tahu lah bagaimana keunggulan dari Suyo untuk bisa menambahkan damage-nya terhadap dari area-area objektif tuh. Iya. Dan terlihat ya udah dicicil juga sama tim Famos. Tapi bakal ada Lord Dance kayaknya bakal ditarik ulur dulu. Oke, Dairan mundur lagi. Berhasil untuk bisa menghajar. Dan Zorn menjadi korban. Bahkan itu sekarang ada Zaman Force, Avatar of Guardian, Raging Sandstrom semuanya berkumpul di satu titik. Tapi Lordnya berhasil langsung diamankan pula oleh Chibi. Namun tertinggal lagi. Ada 3 player yang lari. Kocar kacir, tunggang langgang. Tapi mereka gagal untuk didapatkan pula oleh RRQ Hoshi. Namun Chibi tertinggal sendirian. Chibi-nya masih berusaha untuk kabur. Ada Rhapsody di bagian belakang. Dead Sonata di belakang kembali. Saat terakhirnya Chibi mau kabur ke mana? Flickernya Skylar. This is Skylar menunjukkan bagaimana kelasnya. Dikejar dan Chibi pun tidak bisa selamat. Lord yang didapetin sama tim Famos nggak menjadi sebuah keuntungan untuk mereka. Karena akhirnya RRQ Hoshi bisa membayar dengan adanya poin-poin kill yang ditabung juga. Lord tadi udah muncul loh di atas dan udah langsung ditahan sama Sutsujin dengan mobilitas yang cepat juga. Apalagi modal-modalnya sekarang udah mulai terlihat. Setelah adanya Haskell, Berserker Fury, Endless Battle. Dan menuju ke arah Blade of Despair ataupun Malefic Roar selanjutnya. Oke, Sutsujin masih terjaga, no death sejauh ini. Skylar, wow, mengorbankan satu flicker untuk mendapatkan Chibi tadi. Dan juga total ada 3 yang tumbang berarti ya. Ya. Di saat ada Lord pun ya berarti giveaway mungkin. Oke. Dan Zorn juga harus diperhatikan lagi ya pergerakannya. Karena dari tadi dia mau coba untuk masuk. Kena efek Town dari Dairen. Itu jadi miscalculate. Dan itu momentum yang dimiliki Up. Ini sakit banget Tempest of Blade. Masih ada pergerakan solo kill. From Sujin. Sujin. Itu dia. Diam. Dan juga mematikan. Dingin banget Sujin. Dan sangat kejam. Kalau kayak gini udah kejam. terlalu kejam nih ya. Dan itu dia, Malefic Roar yang diamankan oleh Skylar. Ini udah waktunya RRQ Hoshi. Mereka udah punya power spike dari item-itemnya juga. Yep. Dan mereka udah dapetin momentumnya. Tidak mendapatkan turtle, tidak mendapatkan Lord bukan menjadi halangan. Betul. Untuk RRQ Hoshi. Dan apalagi Chibi ya, yang memang terlihat retrinya oke banget dari tadi ya. 3 turtle, 1 Lord. Tapi dia udah dapetin 4 poin dead. Iya. Dan itu pasti akan membuat dari Chibinya akan semakin tertinggal lagi. Itu solo kill tapi tepat di depan dari teman-temannya Chibi. Iya. Chibi udah, weh, lihat gue, hilang. Yang belakangnya Jadi Hore. notif. Jadi notif langsung. langsung jadi notif. Tapi 4 kali loh, berarti ini benar-benar Chibi nggak? Wah, konsil. Ini dia ada konsil. Siapa yang akan menjadi korban? Tapi Dairen terkurung sendiri. Avatar Guardian masih gagal untuk dikeluarkan menjadi satu keunggulan untuk tim Famos. Ngeri sih ya konsil play dari adanya cowok kayak gini Web loh. masih dapat purple buff-nya, masih dapat. Wah, cepet banget tangannya. Cepet banget dong. Bisa gitu ya? 40 bisa? Hah? Enggak ya? Bisa. Bisa apa? Bisa tremor. Gitu. Tapi memang akhirnya satu buah purple buff yang coba untuk di-invade gagal. Karena itu adalah menjadi bensin utama pastinya untuk Sutsujin bisa melakukan pergerakan juga. Sembari menunggu ke arah Lord yang ter-enhance nantinya. Tinggal gimana caranya, siapa yang dapetin Lord ini tidak kalah team fight. Karena kalau dari tadi, nah ini 1v1 lagi nih kelihatan. Damage-nya udah lumayan kerasa dari Smooth juga untuk nyicil keberadaan dari Sutsujin. Seenggaknya lane jauhnya udah mulai dikontrol nih sama kedua belah tim. Gak cuma dari RRQ Hoshi aja yang punya power dari Assassin. Waduh. Oke. 2 player kabur, tapi The Way of Dragon berhasil tadi mendapatkan ke arah Dairen. Di mana sekarang Raging Sandstromnya mengusir arah beberapa pemain. Tapi Zornnya menjadi korban dan Dairen bermacam selamat Nersia. Langsung mengenal double kill didapatkan. Coba lihat Chibi-nya. Run Chibi, run. Tapi shutdown pun tercipta. Dan Warlord kali ini mendapatkan ke arah Sutsujin. Ya itu dia Arcane Shadow Strike yang ngebuat dari Sutsujin pun langsung seketika menghilang dengan burst magic damage yang begitu mengerikan. Tapi RRQ Hoshi mereka nggak gentar.
mereka bakal coba untuk tetap menyicil ke arah Lordnya. Nah, itu dia. Langsung saja berusaha untuk bisa mengusir pergerakan dari Chibi. Chibi pun gagal untuk bisa mendekat ke arah dari Lord. Berhasil tanpa retreat. Warlord. Oke, Warlord akankah dirinya selamat? Satu hit terakhir tapi masih aman. Ada tertinggal Rins bagian belakang dan mereka gagal mendapatkan Rins. Dan itu adalah sebuah koms yang luar biasa dari Anarchy Hoshi. Mereka nggak punya jungler. Mereka tetap inisiasi Lordnya dan mereka tutupin jalan lewatnya dari Chibi. Dan tetap dilanjut. Itu adalah sebuah koms yang mahal menurut aku. Ini gimana lagi ya? Nggak ada turtle, aman. Aman. Nggak ada Lord, aman. Nggak Nggak ada ada- retreat, gas juga gitu loh. Itu dia sebuah keputusan yang begitu mahal dari Anarchy Hoshi membuat akhirnya Lord pun akan dikawal dengan adanya kelima pemain yang sudah siap. Oke, ada Lord yang akan siap nabrak ke area pertahanan, tapi apa Vendetta tadi dikeluarkan. Raging Sandstrom, satu sword skill sudah terdengar. Dan juga untuk sekarang Tempest of Blade dari Sutsujin tadi. Mencoba untuk bisa mengantarkan damage dan satu Bestara lagi dari atas. Sudah berhasil dihancurkan Chibi. Again, run Chibi, run. Dan Chibi-nya hanya meninggalkan satu bar SP saja di dalam tubuhnya. Tapi Dairon udah nggak kuat lagi menerima begitu banyak damage tadi yang masuk ke dalam tubuhnya. Yap, dan Anarchy Hoshi mereka betul-betul sabar. Mereka nggak mau terlalu memaksakan kehendak. Hancur 2 base turret cukup untuk mereka. Karena mereka tahu, mereka masih punya power lebih lagi dengan draft yang dibawakan juga. Chibi kayaknya bukan jadi masalah berarti karena dari tadi selalu bisa dipegang. Ya. Entahlah dari Dairon, entahlah dari Idok, bahkan Rinsnya juga. Dan PR dari Anarchy Hoshi untuk menginjak Arleti malah Nets. Oke, Chibi dari tadi ini nih. Bonyok terus-terusan. Iya, Mau selalu. jadi eksekutor, nggak jadi eksekutor, tetap bonyok. DPO. DPO. Ya, langsung dicari terus ya. Karena inisiasi dari zone itu selalu bisa diantisipasi. Tadi dia mau coba untuk Dewa Dragon, emang ada yang ketendang. Iya. Tapi masalahnya zone-nya gak selamat. Shit. Selalu dia kena efek tahun dari Unbreakable-nya Dairon. Selalu dan selalu. Jadi bisa dikatakan untuk inisiasi dari zone ini masih belum terlihat ada yang optimal. Jadi PR dari Anarchy Hoshi ya tinggal gimana caranya megangin nets-nya nih. Yang punya damage deal paling besar nantinya. Ya ini abis game ini juga itu Dairon tolong ya kalian ya dipijitkan dulu itu badan Dairon. Sakit kali di badannya dia tadi di depan ngebadanin. Kenapa pula macam tuh? Bonyok itu. Oh iya benar. Bengkak-bengkak itu udah badannya. 0310 udah. Gak apa-apa lah. Le- Tadi le- dia yang selalu bikin zone yang gak bisa pulang. Iya. Udah mau nggak mau kan sekarang dia emang jadi di depan memanfaatkan dari efek tahunnya. Digebukin nggak masalah, gebukin balik. Gak apa-apa. Tapi lama-kelamaan bonyok juga. Tapi harusnya nih Revitalize akan ngebuat dia terbantu lah ya nantinya juga. Dan tidak buru-buru untuk ngambilin ke arah purple buff-nya terlebih dahulu ya untuk Sutsujin. Sembari menunggu ke arah Lord yang akan segera muncul juga. Dalam 1 menit lagi harusnya akan berubah menjadi Lord yang evolve. Menginjak ke arah late game nih sekarang. Counter play. Ada kondisi lagi, Rin sudah mengetahui ada satu orang tadi terangkap. Chibi, Wah. Son gagal juga tapi pada berbeda. Hey! Berhasil tadi mendapatkan karena Dairon kembali dan Lord sekarang sudah muncul. Ini menjadi, Wait, wah mau dibalaskan satu untuk satu. Dan sekarang pergerakan dari Swordnya sedikit lebih tersisa. Swordnya, Dead Sonata. Coba lihat Sutsujin yang masih ada Tempest of Blade. Akankah dirinya untuk kabur dan benar. Masih kabur. Tapi ada satu flicker dan juga Raging Sandstrom. Masih ada lagi portal di dalam tubuh dari Sutsujin. Sutsujin masih bisa selamatkan tapi ternyata tidak. Malah sekarang terjadi sebuah pertempuran tepat berada di area mid. Untuk sekarang Rinsnya pun masih berhasil menyelamatkan diri. Tapi hanya menyisakan Rin sendirian dan Lord muncul. Oke, 30 detik tapi Dairon 8 detik lagi bakal muncul dan harusnya ini bakal cukup sulit untuk one straight push. Hanya mengandalkan satu katapult terakhir aja di arah tengah dan keputusan yang cukup berani harusnya kalau misalkan mereka paksa one straight push. Dan akhirnya melihat Lord yang muncul langsung dieksekusi oleh tim Famos dan seketika keadaan berbalik. Anarchy Hoshi, mereka tertangkap satu persatu berawal dari Dairon. Dilanjutkan kembali dengan adanya juga Idok yang tadi tertinggal sendirian. Tadi Sutsujin tuh udah bagus banget loh. Pergerakannya emang ngejar ke arah Chibi. Tapi sebelum dia bisa melakukan divine swordnya masih di atas dinding. Dia digas duluan jadi kepleset. Dan juga tadi flicker Raging Sandstorm-nya pas Nah. banget. Terus tadi ada sempat ada ganti-ganti item juga Ganti-ganti kan. item juga. Immortal tapi ya gak selamat. Dan kita akan mengintip nih dari instant replaynya. Berawal dari Ujin Zord udah ke memang- belakang tuh lihat tuh. Tapi kepleset dihajar. Iya, terus juga dia udah ke makan damage juga kan. Yap. Dan dikejar itu Smooth. Bener-bener dia berani banget dan komit dari tim Famos. Mereka nggak meninggalkan Smoothnya sendirian. Semuanya masuk satu persatu dengan HP yang udah low. Anarchy Hoshi, mereka termakan. Secara total berarti 4 pemain karena Idok tadi tertinggal juga sendirian. Oke, kita lihat akan seperti apa defensif yang dilakukan oleh Anarchy Hoshi dengan satu Lord.
yang sangat-sangat merepotkan ini. Dairan menjadi orang terdepan lagi. Ada Rins yang siap menyinari bagaimana hari-hari untuk bisa mendapatkan kemenangan. Tapi The Way of Dragon akan berhasil dikeluarkan, tapi ternyata masih ada lagi Walking. Dan sejauh ini ada serangan dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Famos. Lordnya udah mulai masuk ke bagian dalam, tapi Suci dengan Tempest Sombra udah langsung dikeluarkan. Satu terakhirnya Patro Godian. Connect tadi karena satu player. Sonja sementara. Sekarang pergerakan dari Warlord pasti ada satu Winter, namun Chibi kembali lagi dalam posisi di mana dia harus lari. Lari Chibi, lari. Masih ada Rins di belakang. Yap, dan itu dia Smooth juga Oke, gak akan pulang. Smooth, apa yang akan kau lakukan? Damage yang begitu mengerikan bisa dikeluarkan oleh Skyla dan ada satu flicker lagi. Oke, masih ada Quicksand Guard tapi harusnya nggak nyelamatin dia terlalu lama Yap, sih. ini nggak buying time aja jatuhnya karena kan mereka pun masih bisa nabrak lewat mid loh ini. Yap, ini bener-bener dipegangin dan diikutin terus-terusan sama Dairan. Oke, Chibi mau kabur ke arah mana? Mau Vended tadi sepertinya, dan Chibi masih ada Immortal dalam tubuhnya. Dead Sonata satu hit terakhirnya Chibi. Run Chibi, run! Dan selesailah. Namun sekarang ada Raging Centrum yang dikeluarkan pula. Immortalnya pun tidak akan membantu. Masih ada KWF Minion, masih ada lewat tengah, tapi ternyata Nets sudah hadir pula. Begitupun dari Zorn dan Warlord. Begitupun dari RRQ yang tidak akan memaksa untuk adanya end the game. Karena satu persatu pemain dari tim Famos yang sudah spawn. Membuat akhirnya dari defensif tim Famos pun berhasil untuk diperkuat lagi. Dan tadi delay waktu yang begitu mahal sih sebenarnya, walaupun Indian Chibi tumbang ya. Ya. Tapi itu ngebuat dari RRQ Hoshi nggak bisa one strike. Aduh. Sekarang udah ada 5 player lagi berkumpul dari RRQ. Mereka unggul 1,4k. Ada cashback yang begitu indah. Namun terdengar ada konsil. Berhasil tadi mendapatkan satu player. Immortal pecah. Patro Guardian gak connect ke siapapun. Tapi sekarang Warlordnya pun langsung menghilang ke sangat cepat. Dengan ada Zaman Pon tadi udah langsung dikeluarkan satu terakhir. Dan Nesha berhasil dihancurkan pula. Hanya misalkan shot sendirian. Dan game yang pertama. Viva RRQ. Dan RRQ Hoshi berhasil untuk bisa mengamankan poin di game yang pertama. Dengan begitu dramatis. Yap. Dengan begitu game time yang panjang. Tapi